Soal penanganan demonstrasi akan dilakukan penindakan tegas terhadap mereka yang melakukan penjarahan atau melakukan tindakan perusakan dalam aksi unjuk rasa. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Komisioner Kompolnas Mas Yusuf Warshim. Selamat petang, Mas Yusuf. Selamat petang, Bung Yasir. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Yang Anda baca dari instruksi ini seperti apa sehingga implementasinya dalam penerapan yang dilakukan oleh aparat keamanan ini tidak menjadi bola liar? Ya, tentu karena itu instruksi presiden ya tentu harus dilaksanakan. Tapi kan soal tindakan tegas itu kan tidak titik, koma ya. Bila kita bahas jika melakukan pengrusakan, penjarahan, tentu karena secara konstitusional tugas Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, tentu tindakan tegas itu dapat dipahami di dalam perspektif pelaksanaan tugas kepolisian itu. Di dalam hal perusakan, penjarahan kan itu dalam perspektif hukum itu tidak pidana. Maka kami sebagai pengawas fungsional kinerja kepolisian tentu memastikan bahwa ketika telah terjadi satu peristiwa pidana, pengerusakan, penjarahan, maka tentu langkah-langkah yang dilakukan juga harus konstitusional. Baik, ini termasuk mengawasi tindakan penjarahan maupun aksi anarkistis yang juga tengah berlangsung ya. Apakah dari Komisioner Kompolnas sendiri Anda sudah dapat informasi terkait dengan pengusutan soal penjarahan sejumlah rumah anggota DPR termasuk rumah dari Menteri? Ya, tadi saya melanjutkan, maka dalam hal ini konsep negara hukum yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tetap harus dijunjung tinggi. Rule of law harus dijunjung tinggi. Artinya ketika telah terjadi tindak pidana pengerusakan, penjarahan, maka tindakan tegas itu ya ada pada penegakan hukum. Nah, diusut secara hukum, tentu karena kita negara hukum, maka diusutlah itu, diadili. Yang mereka itu apabila nanti sudah ya proses awal kan kalau tindakan tegas itu secara hukum kan diamankan, dilakukan proses hukum penyidikan, di situ ada di dalamnya penangkapan. Jadi itu Bung Yasir, ada komanya jika telah terjadi pengerusakan, penjarahan itu ya peristiwa pidana. Termasuk Kompolnas mendorong ya bagaimana para pelaku penjarahan, perusakan fasilitas yang terjadi selama rangkaian unjuk rasa ini untuk tetap diproses hukum. Ya di dalam konteks tugas kepolisian kan itu penegakan hukum itu kan proses ya. Proses bahwa di dalam proses penegakan hukum itu kan ada sistem peradilan. Tidak dilakukan tindakan semena-mena. Itu yang tentu yang menjadi tugas kepolisian. Tapi kan sebelum ke sana, tugas kepolisian itu kan banyak, Bung Yasir. Ada preemptif, preventif. Nah, di dalam konteks itu kan perlu dilakukan pembinaan dan pencegahan. Nah, artinya pembinaan dan pencegahan ini untuk memulihkan situasi, mengendalikan keamanan dan ketertiban masyarakat secara kondusif sebelum ada peristiwa lain-lainnya yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, pemolisian untuk yang membina, mencegah itu tetap harus dilakukan. Nah, jadi instruksi presiden sekali lagi memang harus dilaksanakan, tapi presiden sesungguhnya telah memberikan satu rambu-rambu yang dimaksud itu ada apabila ada peristiwa yang disebut perusakan itu kan pidana, penjarahan itu pidana, maka sekali lagi kami tentu sebagai pengawas fungsional, fungsi penegakan hukum di dalam tindakan tegas itulah tentunya yang mewujud. Nah, proses hukum itulah yang mewujud, penegakan hukum itulah yang mewujud, artinya tidak ragu-ragu. Ya kalau namanya perusakan kan nggak perlu ragu-ragu bahwa itu peristiwa pidana yang itu harus diusut secara hukum. Itu Bung Yasir. Ya, kita sepakat di situ. Kemudian instruksi dari Presiden memberikan tindakan tegas ini, apa yang harus dilakukan oleh polisi dalam implementasinya? Karena
dikhawatirkan instruksi ini malah menjadi bola liar begitu, diartikan yang berbeda-beda di massa, di publik, sehingga ini menjadi sebuah hal yang tidak baik. Nah, disitulah pentingnya Kompolnas sebagai pengawas. Tentu kami memastikan Polri tetap dalam posisi melaksanakan tugas pemolisian di dalam proses hukum terhadap peristiwa-peristiwa pidana yang itu disebut Presiden perusakan dan penjarahan, ya benar-benar dilakukan secara profesional, secara prosedural dan proporsional. Itu yang tentu yang kami pastikan, sehingga apa yang dilakukan oleh kepolisian itu tidak luput dari tugas polisi memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Jadi tentu tidak dipahami bahwa itu dipahamkan secara tanpa batas, secara luas seluas-luasnya. Sekali lagi, apa yang dimaksud Presiden itu sebenarnya sudah memberikan satu batasan-batasan ketika terjadi satu peristiwa yang itu terjadi pelanggaran hukum, memang kan harus ditindak ya secara hukum, tidak dilakukan penindakan secara semena-mena, apalagi yang itu berkonotasi, bermuatan yang bisa dipersepsikan penyalahgunaan kewenangan. Itu yang kami terus pastikan sebagai pengawas fungsional menjalankan instruksi Presiden oleh Kepolisian Negara Indonesia, Bung Yasir. Jadi jelas ya, akan ditindak secara hukum untuk mereka yang melakukan penjarahan, aksi anarkistis, ini yang jadi fokus ya. Kemudian Bang Yusuf, kalau kita lihat kan ada beberapa warga yang melakukan penjarahan kemarin sudah mengembalikan barang-barang jarahan mereka. Ini menurut Anda penanganannya akan seperti apa dari polisi? Ya, proses hukum kan namanya due process model. Kalau kita di dalam sistem peradilan pidana. Due proses model itu kan ada sebuah proses di mana terlapor ataupun pelaku, terduga pelanggar, tersangka juga itu punya hak-haknya. Artinya ketika itu telah dikembalikan, nah maka kan itu menjadi barang bukti. Itu kan menjadi barang bukti bahwa telah terjadi satu pencurian misalnya. Sekali lagi Bung Yasir, kami memastikan bahwa tindakan tegas sesuai dengan yang dimaksud oleh tugas kepolisian yang di dalamnya adalah penegakan hukum, di mana hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, dan ujungnya adalah keadilan. Jadi proses hukum itu ya kita pastikan tidak semena-mena, apalagi penyalahgunaan kewenangan. Kami terus mendorong proses hukum itu dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel. Itu Bung Yasir. Iya, itu yang kita dorong bersama ya, sehingga dalam pelaksanaannya pun akan sama-sama kita kawal begitu. Terima kasih.